Habib Ba'alawi salah pilih lawan. Masyarakat Indonesia pernah menganggap bahwa Arab itu Islam dan Islam itu Arab. Maka kalaupun ada cacat yang dilakukan oknum keturunan Arab, kadang tak pernah diributkan. Masyarakat takut kalau mengorek klan Arab maka akan dianggap menghina Islam. Dan dia akan diserang, dikoreksi oleh kaumnya sendiri. Kadang ada koreksi dari pejabat negara untuk masalah sensitif. Sementara media mainstream pun segan mengeksposnya. Kondisi ini menguat pada era Soeharto. Dengan peraturan nyebarin isu, SARA itu haram. Maka orang tak berani bergibah tentang suku Arab ini. Bahkan ketika ramainya berita ada TKW TKI disolimi di Arab Saudi. Dan para mantan TKI mempublikasikannya di medsos, tapi beritanya kurang bergaung. Maka jadilah seperti zaman keemasan. Orang berjubah, bergamis, berjenggot, dan aksesoris Arab lainnya amat dihormati. Dicium tangannya, bersimpul di kakinya, dan dianggap memiliki karomah. Singkatnya kelompok Arab ini sangat dihormati karena disandingkan dengan agama Islam. Sebagian kelompok Arab ini banyak yang menyebut dirinya Habib. Mereka mengaku sebagai cucu Nabi. Tokoh Habib sering muncul di media diantaranya adalah Bahar Smita, Habib yang pernah dipidana, Rizik Syihab mantan bos FPI, Taufik Assegaf ketua Rabithah Alawiyah, Lutfi bin Yahya Habib, yang sering dihubungkan dengan kasus pemalsuan makam. Sementara banyak kelompok lainnya yang benar-benar cucu Nabi dari jalur Wali Songo, tidak sejalan dengan golongan Habib ini. Bahkan di kalangan Habib pun ada yang tak sepaham dengan Habib di atas itu. Akhir-akhir ini, masa keemasan Habib tiba-tiba ambiar bak kesambar petir. Dimulai ketika beberapa orang yang mengaku Habib berkelakuan seperti preman berjubah, atau omongannya sangat kotor dan kasar, tidak mencerminkan akhlak cucu Nabi Muhammad SAW. Ditemukan juga makam-makam palsu ciptaan Habib. Cucu Nabi kok seperti itu ya? Kontroversi ini mengundang KH Imaduddin Utsman Al-Bantani mengeluarkan tesis hasil karyanya bahwa Habib Ba'alawi terputus hubungannya dengan Nabi, alias mereka bukan cucu Nabi Muhammad, dan secara DNA mereka berdarah Yahudi. Tesis ini didukung fakta-fakta berdasar manuskrip sejarah, ilmu filologi, kitab-kitab nasab sejaman, dan tes DNA. Seiring dengan itu, semakin banyak cerita negatif tentang Habib Ba'alawi. Di antaranya pengakuan sepihak bahwa para pahlawan banyak bergelar Habib. Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, K.Arti Sumodiningrat. Diakuinya sebagai Habib, kelompok mereka. Sejarah Indonesia dan sejarah Nahdlatul Ulama dirubah semaunya agar kaum Ba'alawi terlihat sangat berjasa. Banyak makam namanya diganti Habib. Keturunan Nabi dari jalur Wali Songo di Indonesia dituding putus nasabnya. Ada doktrin seorang Habib lebih mulia dari 70 ulama Indonesia. Cerita lain, seorang Habib bisa membentak malaikat munkar dan nakir di dalam kubur. Juga ada Habib bisa melakukan mi'raj 70 kali dalam semalam. Sungguh, khurafat yang menyesatkan. Semua itu menimbulkan pro kontra yang amat tajam di medsos antara kelompok Habib Ba'alawi dengan ulama pribumi. Maka timbullah perselisihan antara kubu Habib vs kubu ulama pribumi yang dimotori jamaah Nahdlatul Ulama. Bagaimana akhir dari cerita para Habib Ba'alawi ini? Ba'alawi menghadapi masa sulit. Para Habib Ba'alawi ini dibesarkan namanya oleh Nahdlatul Ulama. Dan sahabat lamanya mereka dianak emaskan. Dengan menantang NA, maka Habib Ba'alawi ini menantang kelompok muslim terbesar Indonesia. Mereka makin ambiar karena cerita-cerita negatif tentang Habib Ba'alawi makin merajalela. Menyedihkan. Klan Arab yang dulu dipuja-puji sekarang diserang dan diolok-olok di medsos. Khususnya klan Ba'alawi. Tokoh mereka yang dulu disegani dan dihormati, sekarang makin rontok citranya. Citra Arab saat ini sudah sangat turun di Indonesia akibat ulah dari oknum Habib Ba'alawi ini. Padahal banyak keturunan Arab lainnya yang soleh, alim, dan terhormat. Termasuk anak cucu Nabi di Indonesia dari jalur Wali Songo. Juga sebagian ulama dari kaum Habib itu sendiri. Zaman dulu, kasus Ba'alawi ini dibereskan pakai kaidah husnuzon. Tapi sekarang bisul sudah pecah. Fakta-fakta baru bermunculan. Tak bisa sekedar dalil husnuzon tapi harus ada dalil kuat. Misalnya tes DNA di abad mutakhir ini. Bisakah Nahdlatul Ulama yang memelopori fikih peradaban menafikan tes DNA yang merupakan dalil baru di era peradaban mutakhir ini? Rumus utamanya adalah tetap menjaga persaudaraan sesama muslim. Tapi fakta peradaban modern juga harus ditampilkan.
Jangan menyimpan bom waktu yang bisa meledak lebih parah nanti. Kasus Ba'alawi ini harus segera diselesaikan sebaik-baiknya, agar stabilitas masyarakat tak terguncang. Amin ya robbal alamin.